Selamat Selamat datang datang Sobat Sobat Muda. Kenalkan, saya di sini Bedandita Hadiati Indraksari dari FPM 2207 11678 beserta dengan teman saya. Saya Richardus Gengrajo, NPM 2207111669. Sebelumnya teman-teman, kalian tahu nggak sih ada game yang seru banget? Jadi, kami berdua akan memperkenalkan mengenai permainan Minda Card, yang dimana Minda sendiri artinya ialah pemikiran atau pengetahuan. Jadi, diharapkan melalui game ini, customer dapat bermain dan menambah wawasan serta pengetahuannya. Lalu, apa sih masalah yang kita ambil untuk kami menginginkan membuat game ini? Untuk masalah yang pertama, yaitu kurangnya pengetahuan umum. Yang kedua, memiliki sifat yang individualisme. Yang ketiga, adanya rasa bosan dan stres. Lalu, apa sih sebab dari masalah ini? Yang pertama, yaitu kurangnya literasi. Yang kedua, kurangnya keinginan untuk eksplor hal-hal di sekitar. Yang ketiga, tidak rasanya ingin bersosialisasi. Yang keempat, memiliki tugas atau hal yang menumpuk. Yang kelima, minimnya pengetahuan umum. Lalu, apa sih akibat dari masalah-masalah ini? Yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai hal-hal di dunia maupun di lingkungan sekitar. Yang kedua, adanya kesenjangan dalam hal akademik yang secara tidak langsung dapat menurunkan sebuah prestasi. Yang keempat, adanya rasa tidak nyaman ketika bertemu dengan orang banyak. Yang kelima, kesulitan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar sehingga sulit dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Next up. Selanjutnya, apa sih solusi yang akhirnya kami pilih untuk kami membuat permainan ini? Solusi yang pertama, permainan kartu pengetahuan menggunakan bantuan dadu untuk menentukan sebuah kategori. Yang kedua, permainan kartu pengetahuan menggunakan bantuan root untuk menentukan sebuah kategori. Lalu, solusi yang kami pilih untuk kami membuat permainan ini yaitu kami membuat permainan kartu pengetahuan yang menggunakan bantuan root karena dengan bantuan root ini sendiri bisa memudahkan pemain untuk mendapatkan sebuah kategori dalam permainan dan membuat permainan ini menjadi lebih menyenangkan. Lalu, apa sih tambahan kebaruan dari game yang kami buat? Di sini, kami menggunakan kartu remi sebagai inspirasi dan referensi dalam membuat game baru. Pada game ini, kami menggunakan pengetahuan dasar sebagai inti permainan, serta terdapat permainan root sebagai alat bantu dalam permainan Minda Card ini. Nah, apa saja sih kelengkapan dari permainan Minda Card ini? Yang pertama, ada kartu. Kartu yang kami buat berbahan tas, art paper 310 GSM, kemudian bahan cetak laminasi gloss. Kartu kami berukuran 8,5 kali 5,9 cm. Kedua, ada roulette. Bahan yang kami pakai yaitu triplek 5 mm dengan ketebalan 5 mm dan triplek dengan ketebalan 1 cm dengan ukuran 5 kali 20 cm. Untuk kertasnya menggunakan kertas Bavlo laminasi gloss. Ukuran dari roulette yang kami buat berdiameter 20 cm. Alat yang digunakan untuk agar roulette kami bisa berputar, kami menggunakan spinner. Nah, berikut ada contoh gambar dari semua kelengkapan dan packagingnya. Yang pertama dari tampak depan dulu, di bagian bawah sini ada, di bagian tengah sini ada nama negara. Berarti kartu tersebut memiliki kategori negara. Kemudian di bawahnya terdapat penjelasan dari negara tersebut.
Kemudian yang paling atas ada gambar mengenai negara tersebut. Untuk tampak depannya seperti ini, ada tulisan Minda Card, ada logo seperti ini. Kemudian untuk desain dari roulette yang kami buat seperti ini, ada 8 kemungkinan yang bisa pemain dapatkan saat memutar roulette. Yang pertama ada COD, negara, card, tokoh, COD lagi, kemudian bahasa, card lagi, kemudian ada kosakata. Nah, kami juga menggunakan stamp untuk meletakkan kartu COD yang pemain dapatkan pada saat memutar roulette. Nah, untuk desain dari packaging kami seperti ini, kami menggunakan bahan dasar kardus, kemudian kami cetak atau kami print dengan desain seperti ini. Untuk tampak atasnya seperti ini tampak sampingnya. Nah, di sini kami juga memberikan instruction manual yang berisi 4 instruction yang dapat memudahkan para pemain untuk bermain atau Mindakar ini. Oke, selanjutnya di sini kami mencantumkan poster yang dimana poster ini diharapkan dapat menarik customer untuk membeli dan memainkan Minda Card ini. Di dalam poster ini kami cantumkan juga untuk informasi mengenai cara untuk order melalui Shopee, di mana Shopee-nya itu minda.store, serta Instagram @mindastore_. Lalu, apa sih aturan permainan dari Minda Card ini sendiri? Yang pertama, pemain bebas memilih untuk melakukan putaran pada root dan mendapatkan sebuah kategori. Yang kedua, pemain akan dibagikan 4 kartu pengetahuan secara acak. Yang ketiga, pemain mengeluarkan kartu pengetahuan yang sesuai dari kategori yang didapatkan dari memutar root itu sendiri. Sebelum mengeluarkan kartu, pemain wajib membacakan isi dari kartu tersebut, yang dimana secara tidak langsung kami membuat pemain itu belajar menambah wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, pemain yang mendapatkan kategori free card, maka pemain tersebut dapat bebas mengeluarkan kartu dan pemain lain wajib mengikuti kategori yang dikeluarkan. Jadi semisal pemain yang mendapatkan free card ini mengeluarkan kartu yang berisikan kategori kosakata, maka pemain lainnya wajib mengeluarkan kartu yang kategori sama, yaitu kosakata. Yang kelima, apabila pemain mendapatkan kartu TOD atau Truth or Dare, maka pemain wajib mengambil kartu TOD di stand kartu yang sudah disediakan. Yang keenam, apabila dari permainan pemain tidak memiliki kartu dari kategori tersebut, maka pemain dapat mengambil 1 kartu minum. Dan jika masih belum mendapatkan kartu sesuai kategori tersebut, maka permainan akan dilanjutkan dengan melakukan spin pada roll. Yang ketujuh, jika semua pemain tidak memiliki kartu pengetahuan dari kategori tersebut, maka permainan akan diulang dan dengan cara memutar ulang roll ini sendiri. Selanjutnya, Kak. Nah, di sini kami akan mensimulasikan bagaimana cara bermain Minda Card ini. Pertama, pemain akan dibagikan 4 kartu pengetahuan dan kartu TOD secara acak. Nah, di sini kita contohkan ada 2 pemain. Kemudian kartu sisa diletakkan sebagai kartu minum. Nah, kemudian ada pemain bebas memilih untuk melakukan putaran pada roll dan mendapatkan kategori. Ini sebagai contoh, si laki-laki memulai pemutaran duluan. Nah, pemain pertama memutar roll dan mendapatkan kategori. Nah, roll berputar dan mendapatkan kategori negara. Lalu kembali ke meja permainan. Di sini
eh, kategori yang ditentukan adalah negara. Maka kedua pemain wajib mengeluarkan kartu yang sesuai dengan kategori tersebut. Misalnya di sini ada Jepang. Nah, sebelum mengeluarkan kartu, tak lupa untuk pemain membacakan dari penjelasan kartu tersebut. Lalu, pemain yang tidak memiliki kartu yang sesuai dengan kategori, maka pemain tersebut wajib mengambil satu kali kartu minum. Dan jika masih tidak memiliki kartu yang diinginkan, maka pemain tersebut akan maka permainan akan dilanjutkan dan nah, sebelumnya kan kita di sini ada 3 jenis kartu. Yang pertama kartu pengetahuan kategori, kemudian ada kartu third order, kemudian ada kartu free card. Nah, di mana kartu free card sendiri pemain bebas jika mendapatkan putaran roulette kartu free card, maka pemain bebas mengeluarkan salah satu kartu. Lalu apabila mendapatkan kartu TOD, maka pemain wajib mengambil kartu TOD yang sudah disediakan di stand dan wajib melakukan tantangan yang ada dalam kartu tersebut. Jika pemain tidak mau atau tidak berkenan untuk melakukan tantangan tersebut, maka pemain tersebut dianggap kalah. Selanjutnya, dari mana sih kita menentukan pemenang ini maupun pemain yang kalah? Untuk pemenang sendiri ditentukan dari pemain yang kartunya habis terlebih dahulu. Sedangkan pemain yang kalah ditentukan dari pemain yang memiliki kartu paling banyak dan pemain yang tidak melakukan dari hukuman tersebut atau kartu tantangan yang tadi dijelaskan oleh Riko sebelumnya. Jadi teman-teman, sekian presentasi dari kami yang kami harapkan semoga teman-teman tertarik untuk membeli dan memainkan Mindakart ini. Terima kasih. Maka